sing ana atine mung kepengin blonjo dan blonjo, padahal usahane Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sangat menyenangkan, masih bersama Mbah Kopir 102 yang akan mengupas tuntas dengan rinci yang memiliki weton Sabtu Wage tumpak cemengan. Sabtu neptu hari 9, Wage neptu pasaran 4, 9 4 sama dengan 13. Garis perjalanan hidup yang memiliki weton Sabtu Wage, lahir sampai ke 6 tahun memiliki nilai kehidupan 1. Nilai kehidupan 1, rezeki mati. Ibarat berjalan di malam hari. Bayi yang lahir Sabtu Wage rawan sekali dengan kesehatan. Anak ini di masa kanak-kanak cenderung orangnya pendiam, angka 1, pemalu, penakut, yang tidak memahami dianggap anak ini sifatnya manja. Sebenarnya ini tidak manja. Bisa dibilang Sabtu Wage usia lahir sampai 6 tahun ini kunting atau penyakitan. Bagi orang tua harus waspada, harus hati-hati, harus telaten. Setelah usia 2, 3, 4 tahun, seyogianya meskipun ini anak bisa dibilang rewel, ojo dijak pit-pitan, rawan sekali dengan angin. Ini fakta, rata-rata penyakitnya demam tinggi. Setelah mengetahui ada tanda-tanda demam, ndang cekat-ceket diperiksa. Pernah terjadi ada yang sampai kritis selama 20 hari. Karena pengobatan, perawatan begitu baiknya, meskipun mengalami koma selama 20 hari, sekarang tumbuh dewasa sehat. Jadi bagi orang tua jangan pernah khawatir dengan anak Sabtu Wage yang gampang sakit, batuk, pilek, dan demam. Ini yang sering terjadi. Tingkatkan energi positif supaya anak ini tidak penyakitan, bisa tumbuh dengan dewasa, sehat jasmani dan rohani. Pengawasan ketat, berpikir yang positif bagi orang tua, jangan sampai merasa ketakutan. Ini adalah fakta yang sering terjadi. Jadi ekstra ketat dalam pengawasan. Untuk dididik sekolah pun, masuk TK juga susah. Tapi harus sabar, jangan sekali-sekali dibentak, karena ini peminder, pemalu. Jadi kalau dibentak itu nanti akan mempengaruhi pola pemikirannya, akan berpengaruh fatal ke jiwaannya. Ini orang tua mohon sabar untuk mendidik anaknya yang lahir di Sabtu Wage. Setelah 6 tahun berjalan ke 12 tahun, nilai kehidupan 2, bagikan tumbuhan yang baru tumbuh. Ini berangsur-angsur.
dia akan mulai pemberani, mulai pinter secara otomatis, mulai penurut. Karena angka 2 semuanya serba pas-pasan, belum kelihatan karakter yang menonjol. Ini di sekolah dasar, sekolah SD, ini tidak pinter tapi juga tidak bodoh. Karena sifat wage sendiri itu rata-rata diam, ning nggatekke, istilah basa Jawa ini begitu, nggatekke, setiti, tememen, ngati-ati. Meskipun bodoh tapi ora bodoh-bodoh banget. Usia 12 berjalan ke 18, nilai kehidupannya 4, tidak memiliki angka 3 si Sabtu wage, 2 langsung del 4. Secara otomatis yang tadinya tidak begitu pinter, ini anak cerdas, pinter bergaul, banyak teman di masa-masa remaja yang menyenangkan, sekolah menengah pertama dan SLTA, sekolah lanjutan atas, nilai 4, nilai yang baik. Setelah 18 ke 24, nilai sangat bagus, nilainya 5. Nilai kehidupan 5, ini rezeki yang sangat baik. Jadi bisa sekolah sambil bekerja. Bekerja lewat online, modele zaman sekarang. Setelah 24 ke 30, bisa dilihat nilainya 6 adalah nilai puncak kejayaan. Semakin remaja nilainya semakin bagus, bagikan cahaya semakin terang. Tidak menutup kemungkinan ini yang kuliah sambil berdagang mebel, hasilnya akan luar biasa. Termasuk apapun bentuk usaha panjenengan setelah selesai SLTA. Ini bagi yang tidak kuliah. Kuliah sambil dagang pun hasilnya luar biasa. Yang buka bengkel, termasuk yang menjadi petani, di sini hasil taninya akan luar biasa. Sing tonggone panene ora patek apik, ini sang Sabtu wage di usia 24 ke 30 hasil panennya luar biasa. Ini adalah putaran yang pertama sampai usia 30. Setelah 30 ke 36, ini menemukan angka 1 seperti awal. Bisa dibilang rezeki mati. Banyak kesulitan yang terjadi, banyak kehilangan. Yang tadi bisnisnya meledak, melambung luar biasa di masa-masa muda yang cemerlang ini, seharusnya bisa menggunakan kesempatan. Bagi sang pemuda atau sang pemudi, kumpulkan pundi-pundi. Karena apa? Ini setelah 30 ke 36, angka 1 rezeki mati, kehilangan pelanggan, kehilangan job. Di sini letaknya. Termasuk di sini borosnya luar biasa. Sing ana atine mung kepengin blonjo dan blonjo, padahal usahane lagi mprosot. Lah bagaimana untuk mengatasi usaha Anda supaya tidak hancur, supaya tidak bangkrut di dalam perjalanan 30 ke 36? Tokone mebel pasrahke sedulure, pasrahke anak buahe. Sang pemilik, sang bos mebel ataupun bos bengkel di angka 1 ini seyogyanya menjadi tukang sapu saja. Jika perlu
mebele ditinggalke, bengkele ditinggalke, menjadi tenaga kerja. Inilah untuk menyelamatkan usaha panjenengan. Angka 1 rezeki mati. Seandainya panjenengan di puncak kejayaan ini sudah menikah, nah ini, terus sang istri memiliki angka 5 untuk menggantikan posisi sebagai bos mebel dan bengkel bisa. Tapi sang bos sendiri yang memiliki angka 1, sekali lagi saya sarankan, ora sah cawe-cawe neng bengkele, ora sah cawe-cawe eneng nggon mebele utawa di usaha yang lain. Karena apa? Angka 1 ini tidak hoki. Ini gampang putek, gampang judek, emosional. Bila mana baru mendapat kesulitan, dikasih petunjuk, dikasih solusi pun tidak bisa menerima. Yang ada cuman emosi dan egois. Ini maaf, apalagi masih darah muda. Setelah usia 36 ke 42, nilainya 2, nilai kehidupan 2, yang berarti segala sesuatunya pas-pasan. Seandainya di sini tadi meninggalkan tempat kerjanya, menjadi pekerja di tempat lain, ini bisa kembali ngurusi gaweane, yang buka mebel ataupun yang usaha bengkel. Tapi rezeki baru pas-pasan, kecuali pasangan hidup nilainya tinggi, bisa berjalan dengan bagus, bisa menguntungkan. Setelah 42, 48, nilainya 4, loncat secara otomatis, angka 3 dilewati. Ini rezekinya akan meledak, berhasil yang luar biasa. Di sini bisa meningkatkan usahane, tambah warunge. Jadi semuanya dinaikkan, kondisi yang bagus di usia 42, 48. 48 ke 54, nilai 5. Nilai yang sangat baik, rezeki yang sangat bagus. Di sini usaha Anda akan luar biasa. Tadi perkawinan anak kecil, pas rezeki mati, lambat laun seiring berjalannya waktu. Setelah usia 42 sampai usia 60, rezeki sampeyan dadi. Wani golek modal, wani buka usaha. Di sini 54 ke 60, nilainya 6. Puncak kejayaan. Bagi yang memahami ini, saya yakin tidak akan mengalami kehancuran. Tapi yang belum memahami perjalanan ini, di angka 1 ini, rata-rata semuanya hancur lebur, habis total. Inilah perjalanan bagi sang Sabtu Wage. Perjalanan yang kedua selesai, sampai ke usia 60. 60 ke 66. Ketemu angka 1 lagi. Ini rezeki mati, nandang sumpek, nandang judek, kesehatan pun terganggu. Apalagi usia sudah 60 berjalan ke 66. Kembali gangguan kesehatan. Usaha panjenengan seyogyanya dilimpahkan kepada anak ataupun saudara, ini hanya untuk menyelamatkan usaha panjenengan. Yang tidak memahami perjalanan seperti ini, ada pabrik yang dijual beserta karyawannya. Ini ada, tidak cuma ada, keporo banyak, karena tidak mengetahui garis perjalanan hidup. Seandainya sudah mengetahui garis perjalanan hidup, ini bisa dilimpahkan ke karyawannya. Bos cukup menjadi tukang sapu ataupun menjadi security pun tidak masalah, biar mengetahui arti kehidupan, bahwa hidup ini saling membutuhkan. Disinilah garis perjalanan hidup untuk selanjutnya, ketiga dan keempat, seperti ini putarannya. Sopo sing setiti mesti bakale mukti.
T. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.